Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada episode kali ini ada satu cerita datang dari Mas Muslih di Kediri. Mas Muslih menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2011 lalu. Jadi pengalamannya Mas Muslih ini berhubungan dengan kakak perempuannya, itu namanya Mbak Ayu. Mbak Ayu itu adalah anak pertama, Mas Muslih sendiri itu anak ketiga. Nah, pada suatu hari, Mbak Ayu itu pergi meninggalkan rumah untuk bekerja di Surabaya. Nah, jadi begini, ini cerita ke belakang dulu ya mengenai Mbak Ayu ini. Jadi Mbak Ayu itu udah, ya seluruh keluarga itu udah tahu. Jadi dari kecil, kadang kan suka ada orang yang matanya itu sensitif ya. Dari kecil itu sering laporan, Pak, ada pocong. Begitu nanti, wih, di mana? Ibu yang panik biasanya. Yesus, nggak boleh ngomong seperti itu. Di mana ya? Bapaknya nanya, itu di mana yuk? Itu Pak, di belakang pintu. Nah seperti itu, Pak, ada ini, ada itu. Pokoknya sering banget seperti itu. Dan dulu saat lebih kecil lagi, Mbak Ayu itu kalau malam ini suka bangun, suka tidurnya itu terbangun tengah malam tanpa sebab, tanpa apa, terus tiba-tiba itu nangis ketakutan kayak gitu kan. Nanti sekitar 10-15 menit ditenangin oleh bapak sama ibu, baru nanti udah tenang tidur lagi kayak gitu. Cuman dulu sewaktu masih kecil kan belum bisa menceritakan ya, bilangnya itu cuman atut-atut gitu, cuman bilang takut wedi kayak gitu, cuman sebatas itu doang. Orang tua juga nggak tahu ini kenapa, ini anak kenapa, apa ngelihat setan atau bagaimana. Akhirnya sempat dibawa ke ya orang pinter atau apa gitu ya, ini anak saya itu suka ngelihat yang seperti itu kemungkinan gitu. Akhirnya ya dikasih air lah, diapain gitu, didoain supaya Mbak Ayu itu gak melihat yang seperti itu lagi. Tapi yang gak mempan masih seperti kayak gitu. Dan ya selama beberapa waktu, untuk waktu yang lama, gak setiap hari itu, cuman sering kalau malam itu tiba-tiba bangun nangis. Nah ini makin gede saat udah mulai bisa berkomunikasi, itu mulai menyampaikan, Pak ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, seperti itulah. Jadi tanda-tanda atau gejalanya itu udah ketahuan saat Mbak Ayu itu masih kecil. Bahkan saat menginjak SMP itu Mbak Ayu pernah tidak mau masuk sekolah itu selama 1 minggu, gara-gara saat di tengah pelajaran tiba-tiba ada satu sosok. Ini kondisi waktu itu lagi mendung, anginnya gede, kenceng, cuman nggak hujan waktu itu. Nah ini tiba-tiba namanya kelas gitu ya, kelas dari posisi terang itu kan ya nggak pakai lampu. Nah giliran udah mendung itu kan biasanya suka dinyalain lampunya gitu ya biar kelihatan. Nah ini mungkin Pak gurunya lupa atau keenakan ngajar atau bagaimana, itu lupa nyalain lampu tadi, padahal kondisi itu udah gelap. Dan waktu itu memang lagi kayak semacam ada soal yang harus dikerjakan. Akhirnya anak-anak juga memang gak terlalu memperhatikan ke depan atau apa, fokus ngerjain soal-soal tersebut. Termasuk Mbak Ayu juga fokus gitu kan ngerjain soal-soal yang diberikan oleh guru tersebut. Ya sampai akhirnya Mbak Ayu itu nyadar, loh kok ruangan jadi gelap seperti ini ya, kok udah mendung tapi kok lampunya belum dinyalain. Nah seketika itu pintu itu tiba-tiba terbuka, pintu kelas terbuka, enggak yang kenceng banget, enggak, cuman cekrek gitu kan, pelan-pelan. Nah dari situ, dari luar itu muncul seorang perempuan. Ini mirip kayak sosok kuntilanak seperti itulah. Cuman munculnya ya di siang bolong. Mungkin sekitar jam 1 siang lah, udah hampir-hampir pulang begitu. Cuman kondisinya tuh memang mendung banget, gelap. Angin juga yaitu bertiup kencang. Ini si sosok itu tuh masuk ke dalam kelas. Dia itu berdiri di depan kelas di situ. Cuman nunduk begini, rambutnya itu katanya panjang banget sampai nyentuh tanah.
Bajunya itu ya baju kotor, warnanya sebenarnya mungkin warnanya putih, cuman karena saking kotornya warnanya itu jadi kecoklat-coklatan seperti itu. Rambutnya itu yang bikin serem, kata si Mbak Ayu itu panjang banget. Berdiri di situ di depan kelas sampai Mbak Ayu itu melongok begitu doang. Dan akhirnya apa? Si sosok itu tiba-tiba berdiri, bergerak, itu ngedeketin Mbak Ayu itu cepet banget sampai akhirnya berdiri di sampingnya Mbak Ayu. Dia cuma diem aja, nggak kuat gitu. Dan akhirnya begitu Mbak Ayu ngerasain kepalanya itu disentuh sama si sosok tadi, baru dia itu teriak-teriak. Nah, begitu udah teriak-teriak, kelas itu kan jadi panik kan. Yuk kenapa, yuk kenapa, yuk kenapa. Wes Mbak Ayunya itu udah saking takutnya, dia sampai nggak bisa menjelaskan waktu itu. Dan akhirnya Pak Guru baru nyadar, oh ya ruangannya gelap, akhirnya dinyalain cetak-cetak, udah terang gitu kan. Nah, di situ Mbak Ayu ditenangin sama beberapa temannya gitu kan, dikerubutin, yuk udah yuk tenang yuk. Nggak apa-apa, nggak usah takut gitu. Dan sampai saat itu Mbak Ayu itu nggak cerita apa sih yang barusan dialami, apa sih yang barusan terjadi sampai pulang sekolah. Pulang sekolah pun sama teman dekatnya itu nggak cerita kalau dia tuh habis melihat yang seperti itu. Cuman hal itu tuh bikin trauma. Nah, keesokan harinya, bahkan ke orang tua itu juga nggak cerita. Mbak Ayu keesokan harinya masuk kelas, masuk sekolah seperti biasa. Nah, saat dia sampai di depan kelas, di depan pintunya di situ, awalnya perasaan itu masih keinget kejadian kemarin, serem-seremnya itu masih keinget. Tapi begitu udah naik ke atas dan ketemu sama temannya, itu sejenak lupa sampai Mbak Ayu itu tiba di depan pintu kelas di situ. Nah, begitu tiba di sana, ngelihat di meja guru di situ ada sesuatu yang berdiri di sana, dan itu adalah sosok yang kemarin yang dilihatnya. Nah, dari situ dia akhirnya nggak jadi masuk ke dalam kelas dan memutuskan itu untuk balik lagi ke rumah. Dan ya sudah, mulai saat itu Mbak Ayu itu nggak mau masuk sekolah. Ya pertama ditanya, lu yuk kenapa kamu nggak mau masuk sekolah? Enggak, pokoknya aku nggak mau. Setelah didesak-desak oleh bapak sama ibu. Nah, Mbak Ayu sendiri itu orangnya memang introvert. Jarang menceritakan sesuatu, jarang menceritakan masalah-masalahnya. Setelah didesak, dan mungkin Mbak Ayu juga merasa nggak enak kali ya sama orang tua, udah beberapa hari itu nggak masuk sekolah, waktu itu udah sekitar 3 hari. Ya, bapak sama ibu cuman bilang izin begitu, izin sakit atau apa. Nah, setelah didesak baru Mbak Ayu cerita, Pak, aku ngelihat setan Pak di kelas, katanya. Loh, setan apa Ayu? Ya, bapak sama ibu kan udah tahu ya, Mbak Ayu itu memang matanya itu begitu. Aku ngelihat setan begini Pak, itu nyeremin banget dan kayaknya dia itu tahu kalau aku itu bisa ngelihat Pak. Aku itu takut, kata si Mbak Ayu begitu. Dan oh, jadi seperti itu. Ya akhirnya apa? Bapak sama ibu pun nenangin gitu kan, nenangin sampai beberapa hari. Dan waktu itu juga dari pihak sekolah, ini teman-temannya dan yang lain-lain itu nengokin ke sana. Tapi ya itu, Mbak Ayu nggak ngomong, orang tua, termasuk orang tuanya Mas Muslih itu juga nggak ngomong ke teman-temannya. Jadi jangan dibilang ke teman-temanku, nanti mereka ketakutan, nanti mereka jadi keganggu belajarnya. Nah, tapi diceritakan ke wali kelasnya waktu itu. Ya mungkin wali kelasnya percaya ndak percaya gitu ya. Ya dengan entengnya gitu, udah yuk ndak apa-apa yuk, nanti dibersihkan kelas itu, kata si Pak wali kelas tadi ya. Dan akhirnya sudah, Mbak Ayu setelah 1 minggu udah mulai tenang, baru dia masuk sekolah lagi. Cuman ya awal-awal ketakutan. Untungnya memang bener sosok itu tuh udah nggak muncul lagi di sana. Tapi begini, sosok tersebut itu pernah dilihat oleh Mbak Ayu berada di area kamar mandi atau area toilet sekolah di situ. Maka dari itu ya ada ketakutan lagi Mbak Ayu saat misal ke toilet sana.
dia itu menghindari, aku ndak mau ke toilet itu. Dia tuh lebih muter ke sana, dia kan udah kelas 3 waktu itu ya. Dia lebih muter, make toilet yang kelas 1 kayak gitulah. Jadi toiletnya memang terang dan apa namanya ya, posisinya itu nggak di pojok banget seperti itu. Nah, akhirnya toiletnya pun pindah, saat mau ke toilet harus ya repot-repot ke sana muter dulu lah. Nah, itu beberapa kejadian mengenai Mbak Ayu, kakaknya si Mas Muslih tadi. Sampai akhirnya pada suatu hari, ya sudah, udah lulus sekolah begitu kan. Mbak Ayu memang nggak melanjutkan ke jenjang perkuliahan, jadi dia tuh lebih memilih untuk, ya aku tuh pengen kerja intinya. Sampai akhirnya ada satu tawaran nih dari salah satu temannya, dan waktu itu kerja di pabrik begitu, di daerah Surabaya. Ya, tanpa pikir panjang, dapat restu dari orang tua juga, apalagi yang ngajak itu juga orang yang kenal lah, itu temannya Mbak Ayu dulu, teman sekolah, teman seperjuangan, dan yang berangkat itu juga ndak satu orang. Ada 3 orang yang berangkat dan akhirnya udah Mbak Ayu pun pamitan berangkat ke Surabaya sana. Bekerja di situ beberapa bulan memang Mbak Ayu itu sempat pulang. Namun di beberapa bulan kemudian Mbak Ayu itu udah ndak pernah pulang lagi. 2 bulan biasanya pulang, ini nggak nongol sama sekali gitu ya. Komunikasi pun terputus, nomor itu nggak bisa dihubungi sama sekali. Keluarga kan panik akhirnya. Nah, akhirnya apa? Coba nanya-nanya ini teman-temannya yang dulu ngebawa, termasuk yang seperjuangannya yang sama-sama berangkat ke sana, dan ya satu informasi yang cukup mengagetkan bagi keluarga. Mbak Ayu katanya sudah tidak bekerja di pabrik tersebut. Hah? Udah nggak kerja di situ? Iya, Ayu udah keluar gitu kan beberapa bulan yang lalu, dan kami juga nggak tahu Ayu itu kemana. Wah, keluarga kan juga makin panik ya. Apa yang terjadi ya sama Ayu ya? Akhirnya coba nyari ke sana ke Surabaya. Ya memang nggak lapor, nggak apa gitu ya. Dicari ke Surabaya, nyuruh orang, coba nanya-nanya di situ, tapi hasilnya itu nihil gitu. Gak ada informasi sama sekali. Ya, hal itu juga sempat bikin ibu kepikiran, sempat ibu sampai sakit, dan ya tentu saja bikin keluarganya Mas Muslih itu murung lah sekeluarga itu. Dan sampai beberapa bulan selanjutnya, nah, Mas Muslih itu mulai bekerja nih waktu itu. Dia baru lulus sekolah juga ya. Jaraknya memang nggak terlalu jauh. Nah, Mas Muslih lulus sekolah, dia pun langsung, aku mau kerja lah gitu kan. Bekerjalah di sebuah perusahaan minuman. Minuman ringan seperti itu di bagian distribusinya. Minumannya tuh minuman daerah, bukan yang merek-merek gede seperti itu, enggak. Dan kebetulan waktu itu ada jadwal pengiriman bukan ke Surabaya kali ini, melainkan ke daerah Nganjuk, daerah situ. Nah, kirim ke sana, Mas Muslih juga ya nggak ada pikiran gimana-gimana gitu ya. Nggak ada firasat apapun. Nah, waktu itu kirimnya kan ya ke beberapa toko. Di antaranya itu memasuki pasar-pasar tradisional seperti itu. Nah, saat lagi ngedrop di itu salah satu toko, Mas Muslih itu melihat, kayak Mbak Ayu gitu kan, itu kayak Mbak Ayu. Ada seseorang itu lagi belanja, dan waktu itu memang malam harinya tuh hari Kamis, dan Mas Muslih itu keinget sebelumnya itu apa? Banyak orang jualan kembang-kembang gitu kan, biasanya di pinggir jalan buat nyekar seperti itu. Kalau malam Jumat Kliwon kan itu banyak. Mas Muslih ngelihat, kayak Mbak Ayu, dan si orang tadi, si perempuan itu yang mirip sama Mbak Ayu itu lagi beli itu kembang-kembang seperti itu. Mas Muslih ya antara yakin atau enggak ya, ini diliatin dulu, kayak Mbak Ayu bukan sih? Soalnya rambutnya Mbak Ayu dulu kan panjang, cuman sekarang itu dipotong pendek. Itu Mbak Ayu bukan sih? Diperhatikan sekitar 5 menit. Akhirnya apa? Mas Muslih itu makin yakin.
bener ini adalah Mbak Ayu. Dan akhirnya Mas Musli pun mendekat ke situ. Mbak Ayu dipanggil kan, Mbak. Si perempuan itu tuh nengok, ngelihat Mas Muslih kan, dan dia tuh nggak bereaksi apapun. Kamu nyari siapa? Ditanya malah begitu. Mbak Ayu kan Mbak, ini aku Muslih Mbak. Gitu. Aku nggak kenal sama kamu. Dibegituin. Mas Muslihnya kan, nggak mungkin nggak kenal. Orang Mbak Ayu suaranya sama. Ya mukanya itu ya kenal banget lah Mas Muslih gitu ya. Cuman perempuan tadi itu nggak mengenali Mas Muslih sama sekali. Udah sana nggak usah ganggu-ganggu, nggak kenal gitu kan. Nggak usah banyak alasan atau apa. Malah diomonginnya seperti itu. Dikiranya Mas Muslih itu ya cuman cari akal-akalan doang mau ngapain gitu ya. Dan ada satu hal yang nggak bisa dipungkiri oleh Mbak Ayu waktu itu adalah di tangan kirinya Mbak Ayu, di punggungnya, punggung tangannya, itu ada tanda lahir. Ada sebuah tompel di sana. Tompel yang nggak terlalu besar gitu kan. Ya Mas Musli tahu banget tentu saja. Langsung dilihat tangannya. Bener tompel itu masih ada. 100% ini Mbak Ayu. Mbak Ayu, tanganmu Mbak. Tanganmu itu ada tompel Mbak katanya. Ya nggak bisa memungkiri lagi si Mbak Ayu waktu itu. Akhirnya kan diem aja. Mbak, nggak usah begitulah Mbak lah gitu kan. Aku juga gini-gini adikmu Mbak. Mbak Ayu diem aja. Terus dia tuh minggir. Mungkin malu dengan orang-orang yang ada di situ ya. Minggir ke sana agak sedikit menjauh. Mbak, diikutin terus sama si Mas Muslih tadi. Diikutin ke sana. Mbak, jangan begitulah Mbak lah. Masa tega gitu kan. Aku ya udah lama nggak ketemu sama Mbak Ayu. Akhirnya apa? Dia pun berhenti di situ, ngelihat ke arahnya Mas Muslih. Kamu ngapain di sini Muslih gitu kan? Ditanya sama Mbak Ayu. Pelong ternyata memang bener. Cuman kenapa ya dia di awal kok nggak mau ngakuin gitu? Kalau ini tuh adiknya, kalau dia itu kakaknya, kenapa nggak mau mengaku itu? Mbak Ayu kemana aja Mbak? Itu ibu sama bapak itu nyariin di rumah. Ibu itu sampai sakit-sakitan Mbak Ayu pun diem aja begitu. Mbak, pulang yuk Mbak yuk. Mbak Ayu cuman geleng kepala gitu kan. Mbak, kenapa? Ada apa? Mbak, sebentar ya Mbak ya. Tapi tetap ngeliatin si Mas Muslihnya. Jangan-jangan si Mbak Ayu kabur nanti kan. Si Kirman itu temannya si Mas Muslih. Jadi dia drivernya. Mas Muslih itu kernetnya lah gitu yang ikut kan. Firman, kamu pulang sendiri ya Man ya, kata si Mas Muslih. Weh, kok pulang sendiri? Aku ketemu sama kakakku katanya begitu. Hah? Kakakmu yang itu yang kamu ceritain? Iya, kakakku yang hilang. Udah setahun kayaknya nggak pulang sama sekali. Akhirnya apa? Terus gimana? Mau tak tungguin dulu di sini atau gimana? Nggak usah. Ya kamu lanjutin lah, itu kan cuma tinggal sedikit kata situ ya. Nanti kamu pulang ke sana sendirian ya. Aku mau ini loh. Mumpung ketemu mau tak ikutin dia itu di mana ini. Ya udah kalau begitu akhirnya si Mas Kirman pun pulang sendirian waktu itu. Mas Muslih ditinggal di Nganjuk di situ. Akhirnya apa? Ya udah ngedeketin si Mbak Ayu lagi. Mbak, apa yang terjadi sebenarnya sih Mbak? Mbak Ayu pun ya tengok-tengok ngelihat sekitar pasar itu. Ngomonginnya jangan di sini katanya. Terus di mana Mbak Ayu punya rumah gitu kan? Ya udah ke rumahku yuk kata si Mbak Ayu. Ternyata Mbak Ayu itu udah punya rumah. Dibawalah ke sana dengan cara berjalan kaki. Dan rumahnya Mbak Ayu ternyata nggak jauh dari pasar tersebut. Jalan kaki ke sana mereka berdua. Mas Muslih pun cuma diem aja. Tapi dalam hati itu antara senang dan was-was ya. Kira-kira informasi apa yang bakal didapat dari Mbak Ayu. Nah gak lama mungkin sekitar 10 menit dia pun tiba di sebuah rumah. Rumah yang dibilang sendirian ya juga enggak. Rumah itu rumah kecil. Ya rumah kecil lah, bener-bener rumah mungil dan terletak memang agak sedikit nyempil gitu ya. Ada tanah kosong di situ. Ya di belakangnya itu ada kuburan. Ya disitulah si rumahnya Mbak Ayu.
Samping kanan kirinya ada tetangga, tapi memang agak berjarak. Mbak Ayu pun ke situ masuk ke dalam rumah. Nyapa-nyapa beberapa warga, ya beginilah khasnya Mbak Ayu. Mbak Ayu kan memang orangnya pendiam itu ya, agak-agak introvert seperti itulah. Begitu masuk ke dalam rumah, rasanya itu beda banget, kata si Mas Musli. Aku ndak tahu ada apa di rumah tersebut, tapi kenapa begitu aku masuk ke sana, yang ada itu dingin dan aku ndak suka dengan baunya, katanya. Bukan bau apek, bukan bau bacin, bukan bau yang nggak enak. Justru bau itu tuh bau-bau wangi. Cuman wanginya itu ya begitu, wangi-wangi mistis seperti itulah. Wangi kembang, wangi minyak-minyak. Guys, ndak tahu lah yang aku nggak ngerti. Ada wangi kain baru segala macam, pokoknya campur aduk gitu ya. Mbak, si Mas Musli pun akhirnya ngikutin Mbak Ayu. Sini masuk, kata Mbak Ayunya. Akhirnya masuklah di situ. Mbak Ayu pun ke belakang bikinin minum. Ya dengan datarnya begitu ya. Itulah yang kadang aku itu nggak ketemu Mbak Ayu itu udah hampir 1 tahun atau mungkin udah 1 tahun ya nggak ketemu, tapi aku tuh pengen meluk Mbak Yuku sebenarnya, tapi dianya itu datar banget, kayak nggak ada seneng-senengnya ketemu sama adiknya itu. Ya sudah dibikinin minum, terus Mbak Ayu pun ke belakang sebentar begitu ya, nggak tahu apa yang dia lakukan. Dia pun akhirnya balik lagi duduk di sana. Nggak ada sofa, nggak ada apa, cuman ada karpet. Dan di situ Mas Musli melihat ada benda-benda aneh di sana. Ada akar-akaran kering semacam itu, dan ada satu tiang begitu di pojokan, terus ditutupin pakai kain. Aku juga nggak ngerti itu tuh apa gitu ya. Kok menyeramkan ya di rumahnya Mbak Ayu ini gitu kan. Akhirnya apa? Kamu gimana ceritanya? Si Mbak Ayu mulai bertanya, kamu gimana ceritanya kok bisa sampai sini? Mbak, aku tuh kerja Mbak sama Kirman, nganter-nganterin itu minuman Mbak, minuman ini gitu. Oh, udah lama kamu kerja? Aku baru berapa ya, 2 bulan? Ya 2 bulanan lah sekitar segitu Mbak. Oh, begitu ya Mbak Ayu, cuman begitu doang. Mbak Ayu sendiri gimana? Aku ya tak cerita ya Mbak ya. Ini di rumah, aduh, ibu itu sempat sakit lama Mbak, gara-gara mikirin Mbak Ayu. Maaf ya, kata si Mbak Ayu. Nah kali ini baru keluar kata maaf dari Mbak Ayu. Maaf ya Musli, terpaksa Mbak melakukan hal ini, katanya begitu. Oh, emang kenapa sih Mbak? Apa yang terjadi? Ya belum waktunya kamu tahu, kata si Mbak Ayu. Tapi ya Mbak di sini baik-baik aja dan Mbak masih bekerja di tempat itu. Mbak nggak bekerja di tempat-tempat seperti itu. Ya Mbak sekarang dengan kehidupannya yang sekarang. Mbak Ayu itu ngapain sih gitu kan? Ditanya sama Mas Musli, cuman Mbak Ayu cuman senyum aja dan dia bilang, ya nanti kamu tahu sendiri lah. Dalam hatinya Mas Musli, dia itu sebenarnya udah ada kecurigaan. Entah mengapa, Mas Musli itu ngerasa, Mbak Yuku ini kayak jadi seorang dukun, katanya begitu. Dalam hati doang ya. Ini kayak jadi seorang dukun, cuman aku mau nanya seperti itu ndak enak gitu ya. Jadi Mas Musli diem aja. Dan akhirnya ngomong, Mbak, aku malam ini nginep di sini dulu, boleh ndak Mbak, katanya. Ya terserah kamu, kata Mbak Ayu. Nginep sini aja, ndak apa-apa, kata Mbak Ayu. Tapi kamu bawa KTP kan, katanya gitu. Iya Mbak, aku bawa KTP. Ya sudah, nanti laporlah ke Pak RT gitu, ndak enak gitu kan. Akhirnya laporan, hari itu bikin laporan, Pak. Meskipun belum 1-2 kali 24 jam gitu. Pokoknya mau menginap di situ, ya menghargai lingkungan sekitar gitu ya. Akhirnya laporan lah sore itu dibikin, tak udah selesai. Dan akhirnya Mas Musli hari itu menginap di rumahnya Mbak Ayu. Kamu terserah mau tidur di mana aja. Iya Mbak gitu kan. Ya malam itu sempat ngobrol-ngobrol, Mbak Ayu pun cerita tapi tidak banyak. Ya waktu itu Mbak memang kerja di pabrik, tapi Mbak itu mendapat perlakuan yang kurang adil, katanya seperti itu.
ada seseorang, 2 orang yang mungkin tidak suka dengan Mbak dan dia itu bermaksud melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi Mbak itu bisa mencium semua itu. Maksudnya gimana Mbak? Ya, gimana ya ceritanya muslih gitu ya. Memang agak sedikit tidak terduga. Entah kenapa Mbak itu kan matanya itu sakit ya. Istilahnya Mbak Ayu itu begitu, matanya itu sakit dan Mbak itu melihat semua yang terjadi di situ. Nah, sebelum terjadi apa-apa, akhirnya Mbak memutuskan untuk berhenti gitu ya. Tapi belum sempat keluar dari situ, Mbak itu udah mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Sudah mendapatkan serangan dan Mbak bisa melawan itu semua katanya. Mbak, serangan apa Mbak? Ya wis pokoknya serangan-serangan seperti itulah. Mbak males ngejelasinnya gitu ya. Dan Mbak Ayu sendiri akhirnya malam itu berani si Mas Musli, Mbak Ayu sendiri sekarang ngapain Mbak? Nanya begitu kan karena merasa udah akrab lagi. Ya Mbak buat nyambung-nyambung hidup beginilah gitu ya. Nanti kamu juga akan tahu sendiri. Mbak Ayu jadi dukun ya Mbak ya. Ya orang mungkin menyebutnya seperti itu. Itu kaget bukan main. Hah? Mbak Ayu jadi dukun beneran. Ini adalah sesuatu yang aku takutkan, kata si Mas Musli ya. Masa iya Mbak Ayu itu jadi seorang dukun wanita begini? Gimana jalurnya gitu ya? Aku enggak, yes memang dia itu punya masa lalu seperti itu, tapi kok bisa seperti ini? Dan malam pun semakin larut, Mas Musli kan akhirnya tidur di situ. Dia disuruh, udah kamu tidur di kamar Mbak aja di sana. Nanti Mbak malam itu biasanya nggak tidur dan waktu itu kan malam Jumat Kliwon. Ini selama Mas Muslih di rumahnya Mbak Ayu, sebenarnya udah ada kejadian-kejadian janggal di sana. Kayak misal lagi ngobrol begini, terus tiba-tiba gitu kayak seret, ada yang lewat. Ada kayak sosok nenek-nenek gitu kan, rambutnya itu panjang, putih semua, itu seret kayak jalan tiba-tiba masuk ke kamarnya Mbak Ayu. Terus seret lewat lagi, terus tiba-tiba kayak ada yang ngelongok gini dari pintu depan. Itu ada kejadian-kejadian seperti itu yang dialami oleh Mas Muslih. Cuman Mbak, aku kok ngerasa sih Mbak, kok banyak yang seliwer-seliwer di sini gitu ya. Mbak Ayu pun gak jawab gitu. Udah enggak apa-apa, kata si Mbak Ayu itu. Udah kamu nanti kalau mau istirahat makanya di kamar aja, kata si Mbak Ayu. Udah apa-apa Mbak, lo Mbak Ayunya gimana? Nah akhirnya kan dijelaskan, Mbak biasa malam itu begadang gitu ya. Enggak apa-apa kamu tidur di kamar Mbak. Ya udah Mbak kalau kayak gitu. Akhirnya apa? Ya Mas Musli karena memang keseharian juga udah tertib ya. Dia bekerja keliling-keliling itu kan capek banget. Jam 9 itu biasanya udah tidur. Malam-malamnya itu jam 10. Cuman di situ karena memang capek banget dan ada perasaan tenang juga. Aku ketemu sama Mbak Ayu gitu kan. Akhirnya sekitar jam 9 Mas Musli itu udah masuk ke dalam kamar. Meremelek gitu kan. Kamarnya mana baunya ndak enak, bau pandan begini kata si ini. Ya baunya tuh bau-bau seperti itu, bau-bau mistis lah. Bikin Mas Musli itu bergidik sendiri. Sampai akhirnya dia pun tertidur. Dan waktu itu ya baru jam 9 mungkin lewat. Masih sore lah, termasuk masih sore. Mas Musli pun akhirnya tidur juga. Dan kita potong ceritanya sampai di sini. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan sudah mantengin sampai di menit ini, di detik ini. Dan cerita ini juga lumayan cukup panjang ya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.